Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Fatimah Tuzaro dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kartografi. Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Jadi, kartografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pemetaan, termasuk juga cara pembuatan peta, pembacaan peta, penggunaan peta, dan lain-lain yang berhubungan dengan peta. Oke, kemudian tujuan kartografi adalah untuk membuat peta dengan mengumpulkan data-data, memproses data-data, dan menggambarkan data-data ke dalam bentuk peta. Kemudian pengertian peta akan dilanjutkan oleh Salim. Selamat pagi, saya Nur Salim akan melanjutkan dari pemateri 1, yaitu pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil. Biasanya dibuat pada bidang datar, dapat meliputi perwujudan atau fitures dari permukaan bumi atau benda angkasa, letaknya maupun datar yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda luar angkasa, atau gambaran dari permukaan bumi diukur yang lebih kecil dari biasanya dengan skala tertentu dan digambar di atas bidang datar. Di dalamnya berisi simbol-simbol yang sifatnya selektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Fitria dari kelompok 2. Di sini saya sebagai materi ketiga yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat peta dan upaya memenuhinya. Yang pertama, peta mudah dimengerti atau ditangkap maknanya oleh si pengguna peta. Jadi orang ketika melihat peta bisa mengerti maksud dari peta tersebut. Yang kedua, peta dapat memberikan gambaran yang sebenarnya. Ini berarti peta tersebut harus cukup teliti sesuai dengan tujuannya. Jadi, peta tersebut digambarkan dengan keadaan tempat pada nyatanya. Seandainya dalam keadaan nyatanya itu ada 2 gunung, jadi dalam peta tersebut harus digambarkan benar-benar ada 2 gunung. Yang ketiga, peta tersebut harus sedap dipandang. Berarti peta tersebut harus rapi dan bersih, tidak lecek, tidak kotor, tidak kucel. Terus yang terakhir, peta tersebut harus tidak membingungkan. Jadi, peta tersebut harus memiliki bagian-bagian secara lengkap dan jelas. Yang pertama, peta harus memiliki judul peta. Judul peta tersebut berisi nama daerah, nama wilayah, maupun nama negara yang digambarkan dalam peta tersebut. Yang kedua, skala peta. Skala peta yaitu angka yang ditulis dalam bentuk pecahan secara mendatar. Misalnya 1/1 juta. Ini berarti 1 cm dalam peta sama dengan 1 juta cm dalam keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, yaitu legenda atau keterangan. Artinya, dalam peta harus memiliki keterangan-keterangan yang berisi bagian-bagian yang dilukiskan dalam peta. Yang keempat, tanda arah atau tanda orientasi. Ini adalah tanda arah mata angin. Biasanya dalam peta digambarkan dengan tanda panah yang bagian atasnya ada huruf U. U itu berarti utara. Terus yang kelima, simbol dan warna. Ini digunakan sebagai penunjuk. Simbol biasanya kayak simbolnya gunung, simbolnya laut. Untuk warnanya ini digambarkan untuk mengukur kedalaman laut, untuk mengukur ketinggian gunung itu misalnya. Terus yang keenam, harus ada sumber dan tahun pembuatan peta. Jadi dalam peta harus ada sumber peta tersebut diterbitkan di mana, terus harus ada tahun pembuatan peta. Jadi peta tersebut diterbitkan kapan dan dibuat pada tahun berapa.
Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri keempat, yaitu Durarul Ma'rifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durarul Ma'rifah. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan dari yang disampaikan pemateri sebelumnya, yaitu tentang bagian-bagian peta. Yang nomor 7 yaitu insert dan indeks peta. Insert adalah peta yang berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama dan juga merupakan petunjuk lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Tujuan memberikan insert adalah untuk memperjelas salah satu bagian dari peta dan menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Yang nomor 8, green. Tujuan green adalah untuk memudahkan penunjukan lembar peta dan untuk memudahkan petunjuk letak sebuah titik di atas lembar peta. Yang nomor 9, nomor peta. Penomoran peta penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian muka bumi. Yang 10, sumber atau keterangan riwayat peta. Sumber di sini ditekankan pada pemberian identitas peta, meliputi penyusunan, percetakan, sistem proyeksi peta, penyimpangan deklinasi magnetis, tanggal atau tahun pengambilan data, dan pembuatan atau percetakan peta. Yang ke-11, elevasi. Elevasi yaitu ketinggian sebuah titik atas muka bumi dari permukaan laut. Yang ke-12 adalah proyeksi. Proyeksi adalah cara penggambaran garis-garis meridian dan paralel dari globe ke dalam bidang datar. Contoh sederhana pembuatan peta dengan menggunakan proyeksi adalah seperti pada waktu kita mengelupas buah jeruk, kemudian kulit jeruk tersebut kita lembarkan. Yang terakhir adalah koordinat. Koordinat yang dipakai adalah koordinat geografis. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa dan garis lintang yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Derajat dibagi dalam 60 menit dan tiap menit dibagi dalam 60 detik. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi peta. Yang nomor 1, menunjukkan posisi atau lokasi relatif, yaitu posisi peta menunjukkan letak suatu tempat atau objek. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, seperti luas dan jarak tempat di permukaan bumi. Jarak suatu tempat dapat diukur dengan membandingkan skala petanya, sedangkan luas dapat dihitung dengan menggunakan rumus panjang kali skala kali lebar kali skala. Yang nomor 3, memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat. Yang nomor 3, memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta, seperti bentuk benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Bentuk-bentuk permukaan bumi dapat diamati dari simbol dan warna yang terlihat, misalnya seperti bentuk gunung, bentuknya kan seperti segitiga dan untuk warna merah menandakan kalau gunung itu masih aktif. Yang nomor 4, mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang dan menyajikannya di atas peta. Misalnya, peta berpotensi air. Di suatu daerah yang terdapat sungai, maka akan ditunjukkan oleh simbol tertentu. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang dan menyajikannya di atas peta. Misalnya, contohnya di sini peta berpotensi air. Di suatu daerah misalnya terdapat sungai, maka akan ditunjukkan oleh sungai tersebut ditunjukkan oleh simbol tertentu dan biasanya ada keterangan biasanya ada di pojokan petanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.